Akademia, terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan Spirit in the Morning masih bersama Dias Senjaya untuk wilayah Jakarta, Jabodetabek. Pagi hari ini masih terpantau berawan ya. Anyway, tadi dia sudah bilang sama Akademia kalau kita akan membahas satu topik tentang catatan DPR ya terkait dengan adanya banyak kebijakan PPKM di beberapa wilayah di Indonesia, terutama untuk Pulau Jawa dan Bali ya. Nah, bagaimana catatan DPR Akademia? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Rahmat Handoyo. Selamat pagi, Pak Rahmat. Selamat pagi, Mbak Dia. Selamat pagi, para Akademia. Salam sehat selalu, sehat, Salam Mbak sehat. Dia. Iya. Pak Rahmat, ini PPKM sudah dinaikkan level 3 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar Jawa, Bali, termasuk Jawa Tengah juga ya Pak Rahmat ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau catatan dari DPR RI terkait dengan adanya kebijakan PPKM ini, apakah efektif atau seperti apa sih evaluasinya? Iya, salah satu parameter, indikator untuk menaikkan level 2 menjadi 3 atau seterusnya menjadi level 4 itu kan banyak parameter ya. Salah satunya tentu adalah evaluasi. Bahan evaluasi itu apa? Ya tidak sebatas kasus harian. Betul, kasus harian peningkatan menjadi salah satu indikator parameter untuk dinilai. Tetapi tidak cukup di situ. Salah satunya adalah bagaimana tingkat vaksinasi di suatu daerah itu. Yang kedua juga berapa besar tingkat rumah sakit keterisiannya. Dan kemudian juga yang paling penting juga fatalitas rate-nya juga harus dihitung gitu loh. Nah, kalau ternyata keempat-empatnya itu naik, saya kira juga sudah pantas, tidak ada alasan, memang harus dinaikkan. Nah, itu menjadi salah satu parlemen mendorong kepada pemerintah setiap keputusan kebijakan untuk menaikkan level ataupun menyesuaikan dengan situasi dan kekinian harus dilakukan didasarkan dari evaluasi yang saya sebutkan di atas. Nah, kaitannya dengan sekarang saya kira sudah tepat ya bahwa pemerintah tetap mempertahankan yang tadi bahkan menaikkan dan mempertahankan posisi level 3 ini ya. Berdasarkan kasus global maupun kasus yang ada di nasional kita memang naik. Tetapi kita cukup bersyukur meskipun kenaikan ini tidak diimbangi dengan kenaikan signifikan dari tingkat fatalitas rate-nya maupun tingkat bornya tinggi. Tidak seirama gitu. Tetapi harus diakui meskipun tidak selaras atau tidak sebanding, tetapi tetap ada kenaikan yang cukup signifikan baik fatalitas rate-nya maupun tingkat bornya keterisian rumah sakit. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita bersama, kita sampaikan kepada pemerintah juga kepada masyarakat untuk tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dan kekaitan dengan level 3 itu apa yang diizinkan dalam suatu aktivitas, kemudian apa yang diizinkan tetapi dengan pengetatan, bahkan termasuk apa yang tidak diizinkan, itu harus masyarakat dan kita semua untuk menyukseskan dan kita menjalankan. Kalau tidak saya kira bisa jadi loh kalau kita menyampingkan bahkan mengabaikan bahwa Omikron itu tidak terlalu bahaya, bahwa Omikron itu banyak OTG, bahkan Omikron itu banyak yang tidak kasus berat, itu salah. Omikron masih tetap bahaya, Omikron masih tetap berisiko bagi saudara kita yang belum divaksin, lansia. Kemudian juga kemarin pemerintah juga menyampaikan Bapak Presiden, hati-hati loh yang meninggal dunia fatalitas rate-nya 69% adalah lansia dan yang belum divaksin. Ini justru menunjukkan kita kepada pemerintah dan kita semua, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan yang belum divaksin, kita ingatkan kepada kepala daerah untuk menyukseskan. Karena yang menyuntikkan itu kan pemerintah daerah dan seluruh jajarannya kan. Nah, ini menjadi salah satu catatan-catatan parlemen untuk disampaikan kepada pemerintah agar juga bersama masyarakat saya kira, karena ini tugas pengendalian COVID-19 melalui penaikan level tidak hanya tugas pemerintah, tidak cukup pemerintah. Harus dibutuhkan kerjasama ya masyarakatnya, ya kita semuanya, dan ya semua elemen masyarakat ya tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuka yang ada di daerah masing-masing. Begitu catatannya Mbak Dias. Oke, Pak Rahmat, sekarang kan gimana ya Pak? Kalau PSBB tahun kemarin atau beberapa tahun yang lalu itu kan masyarakat masih patuh protokol kesehatan ya. Kalau sekarang sudah mulai agak kendor nih kalau saya melihat ya, lingkungan nggak cuma di Jakarta aja, di wilayah-wilayah lain juga sudah mulai kendor, sudah mulai abai gitu. Nah, apakah efektif ya PPKM ini berjalan, tapi disiplin masyarakat itu sudah mulai luntur begitu Pak?
Dan bagaimana kalau misalnya ini diterapkan, masyarakat mulai lagi untuk sadar diri untuk menjaga protokol kesehatan mereka, Pak? Ya, gini Mbak Dias, kita harus pahami, semua lelah, pasti nggak ada yang tidak lelah. Semua capek, iya. Kami dan kita semua pahami itu bahwa lebih dari jalan 2 tahun lebih menuju jalan 2,5 tahun sampai menuju jalan 3 tahun ini kan kita mengalami penderitaan yang luar biasa, tekanan hidup yang di segala kehidupan ya. Tidak hanya di Indonesia kok, seluruh dunia. Namun demikian, kita juga harus tetap waspada ya. Ya kita pahamilah sekarang ini yang 3M yang paling berjalan paling hanya 1M, maskeran saja. Tetapi aktivitas, protokol kesehatan yang lain masih berkerumun sudah mulai. Nah ini harus selalu kita ingatkan, selalu kita sampaikan. Makanya program pemerintah kan disampaikan kalau memang sudah divaksin 2 kali, kemudian sudah ada booster, ya silakan diberikan pelonggaran untuk beraktivitas, meskipun tidak normal-normal banget. Untuk itu saya kira kalau keinginan kita untuk beraktivitas normal, saya kira kita harus bersama-sama menyukseskan vaksinasi. Apakah itu cukup? Belum. Tetap menggunakan perubahan perilaku. Sampai kapan Pak Rahmat? Sampai kapan Pak pemerintah? Belum tahu. Pandemi ini sampai kapan juga belum tahu. Kita hanya berharap, berdoa agar karakteristik virus itu mudah-mudahan yang tadinya bahaya menjadi tidak bahaya. Tapi kan tidak berharap sebatas itu, kita kesampingkan. Karena kita juga nggak tahu sampai kapan itu bermutasi menjadi tidak bahaya, sampai kapan pandemi akan berakhir, ya udah bersama-sama seluruh dunia. Meskipun mohon maaf saya sampaikan di sini juga, di media sosial juga sudah banyak beredar, banyak negara yang sudah membebaskan, ada beberapa yang sudah membebaskan tidak bermasker, boleh tidak. Bahkan sudah mengatakan pandemi sudah diakhiri. Ya bilakan aja mereka mengatakan begitu negara masing-masing. Tapi satu nyawa harus kita lindungi. Satu jiwa harus kita lindungi. Dengan cara apa? Kita turunkan serendah-rendahnya fatalitas rate-nya kita turunkan bor kita dengan cara apa? Ya bolehlah silakan beraktivitas, melakukan satu kegiatan, tapi tetap menjaga dirinya masing-masing, juga melindungi orang lain dengan cara apa? Sederhana, protokol kesehatan. Sederhana, mudah, tapi sulit. Karena juga suatu beban kehidupan ya, sehingga ingin beraktivitas keekonomiannya juga ingin normal, ya pahami, tetapi ingat bahwa kehidupan masih belum normal banget. Saya kira juga lebih baik adalah protokol kesehatan yang utama dan juga vaksinasi. Saya kira selalu pernah kita dengar bersama pemerintah menyampaikan bahwa bahkan Pak Luhut menyampaikan seandainya sudah protokol kesehatan vaksin sudah lengkap, kemudian booster sudah disuntikan, ya silakan beraktivitas, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena kegiatan hidup jalan terus, ekonomi juga harus dihidupkan dalam rangka untuk bersama-sama kita begitu, Mbak Dias. Oke, baik. Pak Rahmat, ada pesan nggak untuk akademia yang mendengarkan agar tidak putus asa dalam menghadapi COVID-19 dan kita tetap punya harapan ya Pak ya, agar COVID-19 ini segera musnah, istilahnya gitu, jangan tahun ketiga kita juga masih ada COVID nih Pak, silakan. Iya, buat teman-teman akademia dimanapun Anda berada, kita pahami bersama bahwa seluruh dunia termasuk Indonesia sampai kita belum tahu sampai kapan ini pandemi akan selesai dan akan berakhir. Tetap kita ikutin perintah negara, yang utama tentu adalah protokol kesehatan. Ya, itu yang menjadi senjata kita yang paling efektif, murah, dan efisien. Yang kedua tentu adalah ya segeralah yang belum divaksin untuk menuju fasilitas kesehatan. Kemudian keluarga kita yang lansia yang belum divaksin harus segera kita dorong untuk kita hantarkan ke fasilitas kesehatan. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting adalah pola hidup sehat. Makan yang cukup, hidup teratur, istirahat yang teratur, kemudian tidur pun harus teratur dan cukup. Saya kira kita bersama-sama yakin kok bahwa kan kita bersama mengendalikan COVID-19 dengan baik. Begitu para akademia yang baik. Salam sehat dari saya dan untuk kita semua. Sama-sama Mbak Dias. Jaga kesehatan selalu Pak Rahmat ya. Ya, sama-sama, salam sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian akademia anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo.